Tiga. Halo, halo. Oh, ini maaf tadi sinyalnya hilang jadi keputus. Iya, memang biasa seperti ini sih. Udah biasalah Ya, seperti itu, Ustaz. Jadi memang silakan Bang Oni, maaf teman-teman, dilanjutkan aja. Tadi sampai di iya, pembahasan jangan hanya musiman, tapi Al-Aqsa harus diingat selalu. Silakan Bang. iya, teman-teman, memang saya juga selalu menekankan kepada teman-teman Indonesia bahwa melihat isu Palestina sebenarnya bukan isu yang main-main, bukan isu yang candaan atau isu yang memang kita akan memberikan bantuan atau dukungan doa dalam musiman. Karena ini kan kita berbicara tentang dukungan kepada Palestina adalah berbicara tentang iman kita, memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang berada di safil ula, di barisan terdepan. Ini berkaitan dengan akidah kita, karena kan yang kita perjuangkan tentang Masjidil Aqsa Mubarak. Itu yang memang saya selalu tekankan kepada teman-teman Indonesia. Saya sendiri dan warga negara Indonesia di Gaza, alhamdulillah saat ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Ustadz, pada saat kita live seperti ini tidak aman-aman saja loh. Ini di bagian Gaza Utara itu digempur habis-habisan, di Gaza bagian selatan digempur habis-habisan. Jadi memang ada gilirannya, Ustadz. Ada gilirannya. Contohnya malam itu giliran dibombardir di Gaza bagian utara. 8 sampai 10 jam. 8 sampai 10 jam berikutnya akan dibombardir di Gaza bagian tengah. Dan jam berikutnya akan dibombardir Gaza bagian selatan. Jam berikutnya akan dibombardir di Gaza City, di tempat Bang Onim tinggal saat ini. Seperti jadi kemarin Ustadz saya sempat melakukan liputan ke rumah sakit Ashifa, itu saya tidak bisa membayangkan, ya Allah ini kok yang jadi korban itu anak-anak, lansia, terus wanita, terus warga sipil, dan itu benar-benar saya melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bayi itu kepalanya mohon maaf hancur, seorang wanita yang kakinya putus, seorang remaja putri yang tangannya putus, dan itu memang saat ini terjadi di jalur Gaza. Jadi benar-benar terjadi brutal dan pembantaian itu adanya saat ini sedang terjadi di Gaza puncak-puncaknya. Jadi teman-teman Indonesia, bagaimana kita senantiasa menjaga komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghimbau kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina, diberikan ketabahan, diberikan keberanian, diberikan jalan keluar, diberikan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi memang yang pertama adalah doa silahul mu'min, doa silahul muslim. Jadi doa adalah amunisi, donasi, sumbangan yang paling penting untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang pertama adalah doa. Doa dan doa. Selanjutnya yang berkaitan dengan sumbangan donasi, kita nomor 1000 kan, karena teman-teman memberikan donasi adalah menggugurkan kewajiban teman-teman seperti Bang Onim. Belum bisa hadir seperti Bang Onim untuk berada di lapangan, untuk berada di lokasi dalam rangka bertemu langsung dengan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Saat ini Ustadz Hanan Ataki dan teman-teman Indonesia, alhamdulillah kita di Indonesia, teman-teman di sana ada listrik, masih bisa mencicipi makanan, masih bisa sendagura, masih bisa tidur. Kami tidur di sini Ustadz cuma 1 jam. Cuma 1 jam tidur itu juga alhamdulillah, karena kami sebelum tidur itu sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu sudah saya sendiri sudah arahkan kepada anak saya warga negara Indonesia, anak saya warga negara Indonesia, istri saya warga negara Palestina. Itu kami sudah terbiasa sebelum tidur wudhu dan juga bersyahadat, karena kan kita tidak mengetahui pada saat kami tidur nanti apakah bisa melihat cahaya di pagi hari atau tidak, karena sebagian besar dari saudara-saudara kita itu mereka tidur tidak lagi melihat cahaya di pagi hari. Itu sudah qadar Allah. Jadi memang saat ini di Gaza tidak ada listrik. Bang Onim kenapa ada penerang? Itu karena Bang Onim di tempat kediaman Bang Onim ada surya panel. Itu sudah Bang Onim siapkan beberapa tahun lalu. Jadi jika terjadi peperangan, itu sudah ada surya panel. Itu tujuannya adalah Bang Onim bisa update, bisa live dengan teman-teman di Indonesia, bisa mengabarkan kabar terkini tentang Palestina kepada saudara-saudara yang ada di Indonesia. Tidak ada makanan, Ustadz. Perlu sampaikan bahwa kita tidak bisa berbicara tentang masyarakat warga Gaza. Warga negara Indonesia, Bang Onim dan anak istri, itu sudah 4 hari lalu makanannya sudah habis. Yang kami makan itu adalah Ustadz timun nih. Ini timun ini yang sudah kami siapkan beberapa hari lalu. Timun dan juga tomat. Nih, timun dan juga tomat sudah kami siapkan beberapa hari lalu.
Jadi bagaimana kita membayangkan Bang Onim aktivitasnya di lapangan, pulang makan timun, makan tomat. Belum tidur pulang, belum tidur makan tomat, bangun tidur makan tomat, makan ini kan kita butuh energi untuk beraktivitas di luar. Tetapi ini sudah qadar Allah bahwa apa yang kami alami di sini itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada air minum, tidak ada air minum di jalur Gaza, teman-teman. Kemarin saya ke rumah sakit Ashifa, pasien tergeletak di pelataran rumah sakit. Warga mereka tidur di jalanan, tidak ada air, tidak ada selimut, tidak ada tidak ada tikar yang melindungi mereka. Jadi benar-benar terbuang begitu saja, dan saat ini mereka hanya membuka tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengangkat tangan, ya Allah, turunkanlah. Mereka mengangkat dan berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya, karunia-Nya, kemerdekaannya kepada saudara-saudara, kepada mereka yang saat ini memang sedang dilanda peperangan dan juga penderitaan. Dengan demikian teman-teman, insya Allah semoga dengan dapat informasi seperti ini bisa terbuka semakin khusyuk lagi untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dalam sujud, dalam ruku kita. Jangan lupa doakan, ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami, kepada anak-anak Palestina, kepada Masjidil Aqsa Mubarak, kepada wanita Palestina, kepada lansia Palestina, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dikuatkan kepada para pejuang yang saat ini sedang berjuang di barisan terdepan untuk menghadapi kaum penjajah yang tentunya hampir setiap hari. Jadi Ustaz, tentunya kita berbicara tentang isu di Gaza saat ini, itu bukan, kita tidak hanya berbicara tentang peperangan yang berlangsung selama 13 hari. Akan tetapi kita berbicara tentang bagaimana aneksasi, bagaimana pengusiran yang sudah berlangsung selama 74 tahun. Jadi kadang saya melihat ada para pemikir di Indonesia, mereka mengatakan bahwa peperangan 13 hari. No, bukan 13 hari teman-teman. Akan tetapi mereka itu terjajah, tertindas, dibunuh, diusir sudah lebih dari 74 tahun. Itu kita berbicara tentang sejarah Palestina. Seperti itu. Jadi mereka itu sebelum-sebelumnya mereka dibunuh, diusir, itu negara-negara lain, negara internasional, PBB itu cuek melihat situasi, melihat penderitaan masyarakat Palestina. Nah, saat ini nih, pejuang Palestina berjuang untuk memperlihatkan kepada kaum penjajah dan antik-antiknya bahwa kami pun bisa bergerak untuk melawan kaum penjajah. Saat ini, detik-detik saat ini, mereka membuktikan bahwa mereka mampu untuk membela, mempertahankan, dan juga memperjuangkan kiblat pertama Islam dunia. Jadi teman-teman, alhamdulillah kita di Indonesia masih diberikan kesehatan, diberikan waktu, diberikan pekerjaan bersama dengan keluarga. Saat ini saatnya kita membuka tangan kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya diberikan karunia, diberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza Palestina. Sekali lagi Ustadz, teman-teman, Ustadz Hanan Mataki dan teman-teman Indonesia, saat ini di Gaza tidak ada listrik, tidak ada air minum, tidak ada makanan, tidak ada solar untuk menerangi rumah sakit. Coba kita bayangkan Ustadz, pada saat terjadi rumah sakit, ada salah satu rumah sakit Al-Ahli Arab itu dibom, itu para pasien itu ratusan, lebih dari 500 meninggal dunia. Ini kita belum menghitung yang namanya cedera. Dievakuasi ke rumah sakit, itu mereka tidak memiliki obat-obatan. Coba kita bayangkan bagaimana tangan mereka terputus, tidak bisa diamputasi. Atau kalaupun diamputasi, tidak menggunakan pembiusan di Gaza saat ini. Pada saat luka mereka mau dijahit, tidak memiliki benang. Pada saat sedang operasi besar, lampu mati karena tidak terdapat listrik atau ruang operasi itu tidak memiliki penerang. Itu yang saat ini sedang terjadi di jalur Gaza Palestina. Dengan demikian, masyarakat Indonesia yang manusia ada di Indonesia, yang masih bernyawa tentunya, dihimbau untuk memberikan doa dan dukungan. Karena ini kita berbicara yang pertama untuk umat Islam, kita sudah selesai ya. Tidak usah membahas yang namanya isu Palestina. Umat Islam sudah selesai, ini bagian dari akidah kita. Tinggal bagaimana kita memberitahukan kepada umat yang lain di Indonesia bahwa ini adalah bagian dari kemanusiaan. Karena yang menjadi korban Ustadz tidak hanya orang Kristen. Yang dihancurkan tidak hanya masjid, akan tetapi gereja pun dihancurkan oleh pihak penjajah. Ini yang harus kita angkat dan kita buka bahwa yang menjadi korban mayoritasnya Muslim, akan tetapi juga ada umat Kristen yang ada di Palestina pun
khususnya di Gaza, itu sekolah Kristen itu dihancurkan, sekolah gereja pun jadi sasaran. Itu yang harus kita angkat teman-teman di Indonesia, agar supaya isu Palestina itu tidak hanya yang namanya level tertentu. Contohnya isu Palestina hanya tugas Bang Onim kok selesai. Oh no, nanti kita masuk surga itu tidak hanya Bang Onim yang masuk surga insya Allah, tetapi teman-teman juga akan masuk surga dan akan ditanya, wahai Bang Onim, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku di bumi Syam Palestina? Bang Onim saja sudah 13 tahun itu masih merasa bahwa belum berbuat apa-apa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Jadi teman-teman, sekali lagi isu Palestina sudah selesai. Kita adalah umat Islam, isu akidah selesai ya. Nah, kita mengangkat yang namanya isu Palestina adalah isu kemanusiaan, karena yang menjadi korban tidak hanya umat Islam, akan tetapi ada umat Kristen juga menjadi korban. Iya, Ustadz Hanan Ataki. Baik, Bang Onim, kita nggak mampu berkata-kata mendengar penuturan dari Bang Onim itu, kita membayangkan keadaan di sana yang luar biasa. Sebetulnya ini bukan hanya tentang 13 hari seperti yang tadi disampaikan Bang Onim, tapi ini tentang 74 tahun lebih. Tetapi hari ini kita untuk kesekian kalinya dikagetkan ya dengan keadaan yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi beberapa hari terakhir. Pasti kita nggak bisa membayangkan seperti apa keadaan di sana, seberapa beratnya beban yang ditanggung oleh warga Gaza yang ada di sana. Seperti yang disampaikan Bang Onim juga tadi, Bang Onim udah berapa hari makan hanya ketimun sama tomat. Begitu juga sebelum tidur Bang Onim bersyahadat karena nggak tahu apakah ini akan bangun lagi atau mungkin tidak akan bangun lagi, bangunnya di surga insya Allah. Jadi teman-teman sekalian yang ada di seluruh Indonesia, pertama-tama kita semuanya turut sangat terluka ya dan bersedih dengan keadaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Tetapi apakah rasa luka dan sedih itu hanya menjadi sebuah emosi atau bisa menjadi sebuah dorongan dan semangat buat kita membantu dan bergerak? Karena saya ingin ngajak teman-teman untuk terlibat ya, bukan hanya secara emosi tapi juga terlibat dalam aksi kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Syam, Palestina. Kenapa kita harus terlibat teman-teman? Saya akan bacakan beberapa ayat dan hadis karena ini ajakannya bukan dari saya tetapi ajakannya dari Allah dan Rasul. Di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم." Allah bilang di dalam surat At-Taubah itu, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pelindung bagi sebagian yang lain, penolong bagi sebagian yang lain. Maka salah satu di antara ciri orang yang beriman itu adalah apakah dia ikut menolong saudaranya atau tidak. Apakah dia menjadi pelindung bagi saudaranya atau tidak. Begitu kita tidak ada perhatian atau tidak mengambil bagian dalam ikut membantu dan menolong saudara-saudara kita, maka sebetulnya kita mulai diragukan keimanan kita. Sehingga kita tidak termasuk di antara golongan orang-orang yang mukmin yang aulia ba'duhum aulia ubak. Jadi ba'duhum aulia ubak. Sebagian mereka adalah pelindung bagi yang lain. Tapi kalau kita terlibat dalam perlindungan atau menolong saudara-saudara kita, Allah memberikan sebuah berita gembira. Kata Allah, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang yang Allah akan rahmati, orang yang akan Allah sayangi, orang yang akan Allah berikan banyak kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal huma." Orang mukmin itu dalam cinta mereka, kasih sayang mereka, perasaan mereka itu adalah seperti satu jasad. Jadi Nabi mengumpamakan perasaan orang mukmin itu terhadap mukmin yang lain itu kayak satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada satu organ tubuh itu mengeluh kesakitan, tada'a lahu sa'irul jasad, maka seluruh organ tubuh
akan ikut merasakan kesakitan itu dengan sahari wal huma, nggak bisa tidur dan panas dingin. Nah, kita hari ini merasakan nggak bisa tidur, atau minimal kita ngerasain membakar ya, terbakar emosi kita, marah kita merasakan terluka seperti saudara kita di Palestina, sehingga rasa itulah yang menjadi ciri di antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang terluka dengan apa yang kita saksikan di Palestina? Saya yakin semua kita terluka. Tadi saya banyak membaca komen-komen, aduh nggak tega, aduh nggak kuat, sangat terluka dan seterusnya. Kira-kira kalau kita terluka, apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Yang bisa kita lakukan adalah meneladani Rasulullah SAW yang dikisahkan dalam sebuah hadis panjang. Suatu ketika di siang hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di rumahnya. Tiba-tiba datanglah sebagian kelompok sahabat yang baru berhijrah. Mereka dari Bani Mudhar. Mereka baru datang dalam keadaan tidak pakai sendal, mereka nggak pakai baju, mereka dalam keadaan kayak baru terusir, dalam keadaan baru diperangi. Mereka datang kepada Nabi, meminta tolong kepada Nabi. Kemudian melihat mereka, Nabi itu langsung kaget dan menghampiri mereka, menyuruh mereka masuk ke rumah beliau. Kemudian Nabi berusaha untuk menenangkan beliau. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai orang-orang yang beriman, di antara kalian siapa yang mau membantu saudaranya dengan 1 dinar, dengan 1 dirham, dengan saubih, dengan pakaiannya, dengan sa'atamri, dengan 1 sa' kurma yang dia miliki, atau bisyik tamar, atau dengan sebutir kurma pun tidak masalah. Siapa di antara kalian yang mau menolong? Akhirnya datanglah seorang laki-laki Ansor, dia membawa 1 genggaman gandum di tangannya, kemudian dia berikan itu kepada Rasulullah SAW. Setelah itu datanglah banyak sahabat-sahabat yang lain membawa makanan, membawa minuman, membawa pakaian, sampai akhirnya di depan Nabi itu penuh dengan bantuan makanan dan juga pakaian yang menumpuk. Maka kemudian Nabi tersenyum kepada laki-laki Ansor yang pertama tadi menolong dengan mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala kebaikannya dan pahala kebaikan dari orang yang meniru kebaikan dia setelahnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah mengajarkan kita dalam hadis ini untuk tidak menjadi orang yang tinggal diam. Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta sedekah, walaupun kondisinya hanya lapar, apalagi ini kondisi diperangi. Nabi tidak menjadi orang yang berpangku tangan ketika melihat muslim susah. Bahkan bukan hanya mendoakan mereka dengan kunut nazilah, Nabi sampai juga terlibat dalam membantu mereka, makanan mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka. Dan itulah yang dikenal dengan semangat mu'akhad bainal muhajirin wal ansor, persaudaraan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita take action, kita terlibat secara konkret dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina melalui Bang Onim yang sudah mewakili kita, walaupun tidak menggugurkan kewajiban kita, tetapi beliau sudah bersusah payah daripada tinggal di Indonesia yang nyaman, yang nikmat, yang tenang. Beliau memilih tinggal di Gaza, bahkan bukan tinggal di pinggiran bagian Palestina lain, tapi tinggal di Gaza, di pusat tempat banyaknya terjadi peperangan ataupun diserang oleh Israel. Udah 13 tahun beliau di sana, dan insya Allah kita ingin melalui beliau membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan donasi terbaik kita. Kita baru bisa berdoa dan berdonasi, teman-teman. Maka yuk kita berdonasi sebanyak mungkin yang kita mampu, dan saya akan membuka kepada teman-teman yang hari ini ingin mensupport dan menunjukkan cintanya kepada Palestina, menunjukkan sayangnya kepada Palestina dengan donasi yang insya Allah akan saya buka dimulai dari angka 10 juta ke atas. Kemana donasinya nanti, teman-teman? Setelah ini saya akan posting 1 poster yang isinya adalah nomor rekening yang saya dapatkan dari Bang Onim atas nama yayasan yang dikelola sama Bang Onim untuk kemanusiaan. Insya Allah nanti teman-teman bisa donasi ke nomor itu. Tapi sekarang saya cuma minta komitmen dulu aja buat teman-teman yang pengen membantu Palestina. Sehingga kalau hari ini kita menolong saudara kita di Palestina, insya Allah mereka nanti akan menolong kita di akhirat. Siapa yang pengen
ditolong oleh saudara-saudara kita yang hafiz Al-Quran, anak-anak kecil yang hafiz Al-Quran, para imam-imam masjid yang ada di Palestina, muslim-muslimah yang soleh yang ada di Palestina, mereka menolong kita di akhirat dengan syarat kita menolong mereka selama kita hidup di dunia. Untuk itu saya akan mengundang satu teman saya. Beliau adalah sahabat dari sahabat saya juga, namanya Bang Ruli Climber ya, nama IG-nya. Insya Allah saya akan mengundang beliau sebagai pembuka, karena beliau yang pertama tadi udah menghubungi kita, yang akan berinfak di atas 10 juta ya. Nanti setelah Bang Ruli Climber, siapa yang mau infak di atas 10 juta, silakan request kolaborasi IG. Nanti saya akan invite, bisa join dalam live Instagram ini, dan nanti akan kita doakan bersama-sama, semoga rezekinya berkah, hidupnya berkah, nanti mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa yang mau infak di atas 10 juta, silahkan nanti request live IG bersama dengan saya. Tapi untuk pertama ini saya akan invite dulu Kang Ruli Climber ya. Kita tunggu Kang Ruli Climber ini. Saya sudah invite beliau. Silakan Kang Ruli, kalau misalnya mau bergabung boleh request ke saya, nanti saya approve. Buat teman-teman yang mau berinfak di atas 10 juta, saya buka dulu kesempatannya untuk ikut join dalam live kita pada hari ini. Yang pertama adalah Kang Ruli Climber. Seperti yang teman-teman dengarkan tadi, bagaimana keadaan di Gaza yang luar biasa. Saya ulangi lagi. Baik, silakan Kang Ruli kalau mau bergabung. Atau mungkin ada, kalau Kang Rulinya masih belum join, karena mungkin ada satu trouble, kita akan buka kepada siapa di antara teman-teman yang mau berinfak atau menginfakkan hartanya untuk kemanusiaan di Palestina sebesar 10 juta ke atas. Silahkan teman-teman request live bersama dengan saya. Jadi selain kita mendoakan Palestina, kita juga berharap bisa terlibat di dalam aksi kemanusiaan di Palestina dengan harta kita, karena orang mukmin itu tidak akan tinggal diam ketika melihat saudaranya dianiaya atau saudaranya dalam kesusahan. Bahkan Nabi SAW juga memberikan banyak janji, banyak sekali janji kepada orang-orang yang mau menolong saudaranya di dunia. Di antaranya Nabi bilang, man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa di antara mukmin itu yang mau memudahkan atau menyelesaikan kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan musibah ataupun kesulitan darinya di antara kesulitan-kesulitan di hari kiamat kelak. Jadi ini janji luar biasa ya, kalau misalnya kita bisa menolong saudara kita di dunia, maka Allah akan menolong kita dari berbagai macam kesusahan kita kelak di akhirat. Bahkan Allah juga berfirman, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Jadi menempuh jalan yang sulit dan mendaki itu adalah sebuah amal yang istimewa. Apa maksud menempuh jalan yang sulit dan mendaki, kata Allah? Yaitu membebaskan budak atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Nah, hari ini kelaparan bukan karena musibah musibah karena bencana alam, tetapi kelaparan yang terjadi karena penjajahan. Itu juga sama. Itu amun fi yaumin dzi masghabah. Semoga kita bisa termasuk orang yang falaqtahamal aqabah, orang yang mendaki dalam keadaan sulit untuk mendapatkan ridho Allah. Saya masih menunggu teman-teman yang mau gabung berinfak di atas 10 juta. Iya, Ustadz Hanan. Ruli sudah request. Boleh di request lagi Bang, biar saya bisa lihat.
Di saya belum muncul ya Bang Ruli ya. Boleh Bang Ruli merequest kembali biar saya bisa cek. Ya, Silakan halo, cek 1, 2, 3. Bang Ruli, kalau misalnya mau di request lagi silakan, saya approve karena tadi tidak muncul di saya. Atau tadi juga ada permintaan dari Kang Adit, katanya mau ikut berinfak 10 juta. Sudah ada? Tolong kasih tahu Kak. Saya request. Boleh Bang Ruli atau Kang Adit yang tadi mau request join? Baik Bang Onim, sambil kita menunggu teman-teman yang join, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan ke Bang Onim mewakili teman-teman yang ada di Indonesia, karena kita juga sangat penasaran dengan kondisi di sana. Kemarin katanya ada sempat para pengungsi yang mengungsi dari utara ke selatan, terus kemudian di perjalanan ada yang diserang juga sama tentara Israel. Itu seperti apa Bang Onim kalau boleh tahu? Iya, memang apa namanya sejak 10 hari lalu sampai dengan saat ini itu ada himbauan dari pihak Israel dengan menyebarkan selebaran ke seluruh wilayah jalur Gaza dan menghimbau kepada warga Gaza bagian utara, Gaza City, Gaza Tengah agar supaya bisa merapat atau diungsikan ke Gaza bagian selatan. Nah, ini adalah salah satu taktik dari pihak penjajah yang mana setelah sebagian kecil dari warga Gaza Utara itu mereka merapat atau berlindung, katanya berlindung karena aman, tapi di tengah jalan itu ternyata kendaraan yang mereka tumpangi itu dibom. Kendaraan yang mereka tumpangi itu dibom dan yang meninggal itu pada saat detik itu lebih dari 70 orang. Jadi perlu sampaikan bahwa memang walaupun ada himbauan dari pihak penjajah, akan tetapi dari masyarakat Palestina di Gaza pun mereka berkomitmen bahwa ini adalah tanah kami, ini adalah rumah kami, tanah kelahiran kami, dan kami tidak mungkin untuk dihijrahkan atau disuruh meninggalkan atau bahasa kasarnya lari dari medan pertempuran atau lari dari tempat kelahiran mereka itu sendiri, Ustadz Hanan. Jadi sampai dengan saat ini memang pun mayoritas dari warga Gaza itu mereka lebih memilih tinggal dan bertahan di tanah kelahiran sendiri. Masya Allah. Jadi memang orang-orang Gaza ini terkenal dengan ketabahannya ya, luar biasa ya Bang Onim ya. Iya, Ustadz perlu sampaikan bahwa masyarakat Palestina pada umumnya itu mereka punya aset yang luar biasa, bukan tanah atau materi. Ya. Aset mereka yang paling penting adalah ketabahan, keimanan, kesabaran, dan keberanian. Kalau tidak ada aset 4 ini, tanah Palestina jadi kosong seperti itu. Jadi kita bersyukur masyarakat Indonesia ada saudara-saudara kita di Palestina yang mempertahankan tanah Palestina yang walaupun sampai dengan saat ini Ustadz, kiblat pertama Islam dunia Masjidil Aqsa itu masih dikuasai oleh pihak penjajah. Iya, iya. Baik Bang Onim, sekarang kita udah bergabung dengan Kang Ruli Climber ya. Ini, dan juga Kang Aditya yang lagi di perjalanan. Selamat datang Kang Ruli dan Kang Adit. Salam Ustaz. Salam kenal Bang. Salam juga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Adit dan Kang Ruli. Masya Allah. Ini Kang Ruli ini salah satu pengusaha yang luar biasa di Bandung. Beliau juga banyak berkontribusi terhadap dakwah. Begitu juga Kang Adit ini adalah ketua Yayasan Pemuda Hijrah nih Bang Onim. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini Kang Ruli teman aku nih Ustaz, dia punya kafe Ustaz di Dago atas. Ya. Punya kafe. Enak tempatnya. Kafe di Dago ya. Semoga berkah kafenya. Kafe asaan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi ini namanya climber, emang senang manjat ya Kang Ruli ya? Dari dulu Ustaz. Suara ya? Kedengeran ya Ustaz? Jelas. Kedengeran. Kita suaranya, ya, ingin
mengetahui, insya Allah ini bukan berniat untuk sombong atau riak. Semoga ini menjadi penyemangat buat yang lain. Kang Ruli bergabung untuk ikut dalam donasi buat kemanusiaan di Palestina. Boleh tahu Kang, kita semangati yang lain, Kang Ruli. Ya, Assalamualaikum. Pertama, terima kasih Ustadz sudah di-invite ke live IG-nya. Ustadz Hanataki, semoga selalu sehat, keluarga. Sama Assalamualaikum juga Nim yang sudah 13 ya. Alhamdulillah. Nah, yang pertama saya mau tanyakan, kalau memang kan kemarin kabar-kabar itu memang bantuan kemanusiaan itu katanya diblok ya Ustadz ya, Bang Enim ya, rananya. Nah artinya bagaimana caranya dengan bantuan donasi ini, apakah bisa sampai ke yang membutuhkan di Gaza itu, atau bagaimana Bang Enim sekarang untuk perjalanannya? Karena barusan berita juga di UN itu, di PBB, katanya Amerika, US tuh veto untuk, padahal kan yang PBB mayoritas sudah mau calling for pause ya, untuk di pause dulu nih gempurannya. Tapi US veto UN gitu, PBB United Nations di veto sama US, artinya ya masih jalan terus ini gempuran rudal-rudal dan ini gitu. Nah maksud saya mau nanya ke Bang yang kondisi di sana, apakah kalau memang donasi materi gitu, uang bisa sampai seperti apa ke masyarakat di Gaza? Silakan Bang. Iya, terima kasih Kang Ruli atas pertanyaannya. Memang sebenarnya negara-negara tetangga, Arab Saudi, Jordania, Mesir, itu mereka sebenarnya awal peperangan mereka sudah bergerak untuk menghimbau kepada pihak Israel agar supaya membuka akses kemanusiaan, sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan, bahan makanan, air minum, atau obat-obatan itu tidak tertahan di pintu atau Rafah border, perlintasan antara Gaza dan juga Mesir. Kenyataannya memang sampai dengan saat ini itu ratusan kendaraan dari pemerintah Mesir itu tertahan di perbatasan antara Gaza dan Mesir karena tidak diizinkan oleh Israel untuk masuk ke wilayah jalur Gaza. Dan statement dari PM penjajah Israel itu sudah mengatakan bahwa kami tidak akan membuka jalur untuk memasukkan bahan makanan ke masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza. Jadi memang negara-negara tetangga seperti Arab Saudi mereka sudah bergerak ya, tetapi memang keputusannya semuanya ada di pihak Israel. Kita tentunya berharap Kang Ruli dan Ustadz serta teman Indonesia mohon doanya semoga dalam waktu dekat ada informasi dibukanya pintu perlintasan antara Gaza dan Mesir, sehingga makanan, air minum, obat-obatan bisa diterima oleh para pasien dan warga Gaza yang sampai dengan saat ini mereka dalam kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, mungkin ada informasi dari Kang Ruli tadi sangat penting ya, karena perlu sampaikan bahwa di Gaza saat ini itu memang ada beberapa toko yang belum dibom oleh pihak penjajah. Toko, terus ada beberapa pusat perbelanjaan itu belum dibom, yang walaupun memang mayoritasnya sudah dibom oleh pihak penjajah. Pabrik roti dibom, pom bensin dibom, penggilingan atau pengolahan gandum dibom, rumah sakit dibom. Jadi pusat-pusat yang benar-benar urgen itu dihabiskan oleh pihak penjajah. Nah, memang ada beberapa toko yang masih kita negosiasi kepada pemiliknya, karena kan pemiliknya juga mereka sudah diungsikan ke sekolah-sekolah di wilayah lain dong, mereka tinggalkan toko mereka. Nah, kami itu negosiasi dengan ownernya toko tersebut agar supaya membuka, agar kami bisa mengambil bahan makanan seperti sembako, terus gandum, terus obat-obatan, itu kami bisa mengambil dan bisa mendistribusikan. Jadi teman-teman jika melihat Instagram saya atau media sosial Bang Onim atau NPC, itu mendistribusikan, mendapatkan bahan makanan yang dari seperti itu. Kami negosiasi bergerilya ke beberapa wilayah yang masih aman dari pengoboman, yang belum dijadikan target pengoboman, itu kami mengambil bahan tersebut, membeli ke pedagangnya, yang kami masak bahan makanan, terus juga gandum dan obat-obatan, ya seperti itu salah satu caranya. Akan tetapi teman-teman, ini tidak bisa berlangsung lama, karena kan stok mereka terbatas dari para pedagang di sini. Stok dalam waktu, contohnya dalam 1 pekan, 10 hari ke depan, itu Allahu a'lam, kita tidak tahu apakah bantuan tersebut kami bisa dapatkan untuk didistribusikan atau tidak. Dengan demikian, tentunya di sini
kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon doanya semoga dalam waktu dekat pintu perlintasan bisa dibuka sehingga kami bisa mendistribusikan bahan bantuan. Jadi perlu sampaikan bahwa amanah yang dititipkan ke NPC itu memang tidak langsung kami kirim ke Gaza dalam bentuk uang karena kan bank pun dibom. Jadi sistemnya itu NPC mengabarkan contohnya amanah dari Kang Ruli berapa juta sekian Bang Onim tersebut langsung kami eksekusi programnya. Yang namanya transfer itu belakangan. Yang penting bagaimana caranya, niat, dukungan dari teman-teman itu segera diterima oleh saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Prinsip atau sistem ini yang dipakai oleh Bang Onim karena ini bersifatnya emergensi. Tidak boleh dana emergensi, dana donasi yang mana tertahan di rekening dan tidak diinformasikan ke warga Gaza untuk mendapatkan bahan bantuan tersebut. Jadi Direktur NPC sudah mengatakan bahwa seluruh dana yang tercantum nomor rekening tersebut itu semuanya 100% kami alokasikan untuk saudara-saudara kita dan tidak boleh ditahan nih. Dana tersebut tidak boleh ditahan rakyat Palestina di Gaza, mereka membutuhkan karena faktor birokrasi yang pada akhirnya kita tidak ada dua poin penting Ustadz dan Kang Ruli bahwa jalur Gaza ini mereka bertahan, mereka itu ada yang meninggal karena dibom rumahnya dan kita khawatirkan jangan sampai meninggal karena mati kelaparan. Tetapi kalau mati kelaparan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita teman-teman, apa yang sudah kita perbuat untuk umat terbaikku yang ada di Palestina yang memperjuangkan kiblat pertama Islam dunia. Jadi Kang Ruli insya Allah dengan apa yang antum persembahkan, apa yang antum titipkan untuk umat terbaik masyarakat Palestina di Gaza, insya Allah detik ini ya Rab, insya Allah sudah dicatat oleh para malaikat kebaikan Kang Ruli dan kebaikan Ustadz, kebaikan teman-teman di Indonesia karena niatnya yang dilihat, niatnya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi tentunya Kang Ruli dan Ustadz, teman-teman Indonesia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menolong hamba lainnya. Nah, saat ini nih teman-teman, kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala mencari berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala mencintai dengan apa yang kita lakukan untuk memberikan doa dan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Iya, Ustadz. Ya. Itu Kang Ruli kurang lebih untuk emergensi saat ini mungkin untuk emergensi saat ini mungkin masih ada beberapa pilihan-pilihan dari toko yang masih punya stok di sana, tapi kita berharap kita terus berdoa semoga bantuan internasional bisa terbuka jalurnya ke Gaza. Ya. Yang kedua jadi Ustadz, untuk mata sedikit. Jadi memang bantuan-bantuan yang kami distribusikan itu bagaimana caranya mereka bisa makan dan minum. Jadi contohnya yang tadinya kami bisa memberikan stok bahan makanan dalam 4 hari ke depan sembako. Nah, kami mendistribusikan per day agar supaya mereka masih bisa bertahan dan masih bisa hidup. Jadi bukan kami menyerahkan dalam bentuk sembako untuk stok berapa hari kemudian, itu kan tidak cukup ya kalau kita melihat dari segi stok ya. Nah, kami per day agar supaya per hari agar supaya mereka masih bisa bertahan hidup, masih bisa beraktivitas dan tentunya ya untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Iya, Kang Ruli silahkan. Ya, terima kasih Bang Enim penjelasannya. Mau nanya kedua untuk Ustadz Hanan Attaqi, apakah untuk donasi ini bisa dimasukkan misalnya untuk zakat Ustadz? Jadi 7 asnaf penerima zakat itu apakah bisa? Jadi donasinya tidak infak tapi berupa zakat mal. Apakah bisa atau tidak? Gitu. Ya, bahkan mereka lebih daripada salah satu di antara 7 asnaf karena kondisi mereka itu udah selain miskin, mungkin juga dalam keadaan berhutang, dalam keadaan fisabilillah dan seterusnya. Banyak faktor. Jadi lebih dari salah satu dari 7 asnaf itu mereka berhak, Bang Ruli. Ya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Hanan jawabannya. Karena saya secara spiritual mungkin masih jauh sekali dari soleh gitu. Mungkin doa saya ya kebetulan dititipin Allah. Ya. Jadi ya bersama di sini untuk rakyat Palestina.
lah yang orang meninggal itu di rumah apa namanya? Saya lupa Al-Ali kalau nggak salah ya. Ashifa. Al-Ahli. Rumah sakit Al-Ahli. Jadi maksudnya memang qadarullahnya Allah memberikan takdir buat anak-anak balita ya di Palestina hidupnya begitu keras, tapi mungkin dari sisi spiritual ya mungkin mereka memang langsung direct ke surga ya, maksudnya kalau dilihat dari sisi spiritualnya iya, maksudnya lebih beruntung dari kita begitu gitu. Kalau kita kan di dunia merasakan nikmatnya tapi belum tentu ke surga gitu ya. Jadi saya pribadi bismillah akan mendonasikan berupa zakat mal untuk Bang Enim, melalui Bang Enim dan Ustadz Anataki. Insya Allah nominalnya 200 juta Ustadz. Nah, Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan ganti yang terbesar dan terbaik di sisi Allah kepada Bang Ruli di dunia dan di akhirat. Dan semoga semua warga Gaza, masyarakat Gaza, syuhada Gaza akan menjadi penolong bagi Bang Ruli dan keluarga di akhirat insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fima anfaqta Bang Ruli. Jazakumullah khair. Alhamdulillah untuk donasi pertama kita atas doa dan dukungan dari Bang Ruli sebesar 200 juta teman-teman, Masya Allah. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Bang Ruli seperti laki-laki Ansor yang dicerita Nabi tadi, yang mengawali yang pertama dan kayaknya yang terbesar. Semoga ada yang lain yang nyusul insya Allah. Ya, kemudian kita lanjut ke Mas Adit. Ya ikutan lah pengusaha yang lain bisa. Jadi insya Allah banyak pengusaha lain yang mengikut insya Allah. Ya, kasih Ustaz. Ya, jazakumullah khair Bang Ruli. Lanjut ke Mas Adit. Mas Adit ini juga insya Allah akan ikut berinfak di atas 10 juta ya. 10 juta ke atas ya. Oh iya, ada titipan dari rekan dan dari teman-teman pemuda hijrah Ustaz. Untuk support di Solo 10 juta. Ini patungan dari anak-anak SIF ya, Masya Allah ya. Patungan anak-anak SIF yang mereka juga nggak semuanya punya penghasilan, mereka juga masih nabung buat menikah, tapi mau patungan sedikit ewang untuk Palestina dengan jumlah total 10 juta ya, Kang Adit. Ya, Allah Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fi ma anfaqtum ya syabab. Masya Allah. Jazakumullah khair. Kang Adit dan Kang Ruli, saya pamit dulu untuk keluar, nanti saya akan invite yang lain ya. Ini dikeluarin aja ya. Ya, Ustaz. Makasih banyak Kang Ruli, Kang Adit. Terima kasih Kang Ruli, Kang Adit. Terima kasih, Masya Allah. Ditunggu Ustadz main kasar kopi. Siap. Insya Allah. 2 tahun lalu kata anak-anak, kata karyawan di Dago Atas. Oh iya, siap. Ya, Ustaz. Akhir. Ya. Teman-teman ada yang mau ikut lagi donasi 10 juta ke atas, boleh request untuk join ya. Request join, tapi hanya untuk yang ikut berinfak di atas 10 juta ke atas, silakan buat teman-teman. Atau mungkin sebetulnya nih yang request banyak banget, tapi saya nggak tahu yang mana yang mau berinfak. Semoga semuanya insya Allah. Di sini ada sekitar, Masya Allah, ada sekitar lebih dari 50 orang yang request untuk join, tapi nggak mungkin semuanya kita terima. Mungkin karena waktu kita terbatas, sekarang saya tutup join live-nya. Buat teman-teman yang pengen berinfak, langsung aja saya bacakan nomor rekening yayasan yang dikelola oleh Bang Onim dari Gaza. Yang pertama ada rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor 71295596688 71295596688 atas nama Yayasan Nusantara Palestina Center yang tadi disampaikan Bang Onim dengan singkatan NPC ya.
Yayasan Nusantara Palestina Center. Nomor rekening Bank Syariah Indonesia 7129559688. Yang kedua, nomor rekening Bank BNI dengan nomor rekening 6900090089 atau kalau saya singkat 69.989 69.989 Bank BNI atas nama Yayasan Nusantara Palestina Center. Nanti posternya akan saya posting di IG saya. Setelah ini langsung teman-teman bisa cek juga di sana dan bisa ikut berdonasi. Saya ulangi sekali lagi karena ada yang minta diulangi. Dukungan bantuan emergensi Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7129559688 atas nama Yayasan Nusantara Palestina Center. Kemudian yang kedua Bank BNI dengan nomor rekening 69.989 69.989 atas nama Yayasan Nusantara Palestina Center yang nanti juga akan saya posting langsung di IG saya. Saya yakin banyak banget yang ingin join live. Tadi saya lihat ada lebih dari 50 orang, cuman nggak mungkin semuanya saya tampung. Hanya perwakilan tadi Bang Ruli sama Kang Adit. Mudah-mudahan yang lain yang mau join, insya Allah yang mau berinfak sebanyak-banyaknya. Kita nggak boleh tinggal diam teman-teman, ini semuanya akan ditanya sama Allah. Apa yang sudah kita lakukan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa? Kita nggak bisa ke sana, kita bukan seperti orang Gaza yang tabah, maka sekurang-kurangnya adalah kita mendukung mereka, mendukung kemanusiaan mereka, mendukung mereka yang lapar dengan harta terbaik kita. Kalau kita bisa melakukan kegiatan entertain kita dengan mengeluarkan budget 1 juta, 2 juta, 3 juta, maka harusnya untuk Palestina lebih dari itu. Kalau kita bisa membeli atau duduk di restoran habis ratusan ribu, harusnya untuk Palestina lebih dari itu. Maka hari ini bersabar sedikit untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Kita nggak perlu selapar mereka, kita tidak perlu semenderita mereka, tapi bersabar sedikit dengan mengeluarkan sebagian dari harta kita fi sabilillah. Saya berdoa untuk semua teman-teman yang di sini yang sudah berinfak atau yang berniat berinfak, semoga Allah mengganti infak antum semuanya dengan rezeki yang berlimpah ganda di dunia dan juga di akhirat. Terakhir, Bang Onim, terima kasih banyak. Semoga Bang Onim, keluarga dan semuanya masyarakat Gaza dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amin. Mungkin ada kalimat penutup dari Bang Onim sebelum kita tutup. Iya. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang teman-teman persembahkan ini untuk menggugurkan kewajiban kita dalam rangka memberikan dukungan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Semoga apa yang teman-teman perjuangkan menjadi amal jariah dan timbangan pemberat kebaikan di akhirat kelak nanti pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman doakan terus kami di sini, semoga Bang Onim, warga negara Indonesia dan seluruh masyarakat Gaza dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu berkaitan dengan amanah. Nanti juga ini kan kita harus menunjukkan kepada para jamaah, mereka sudah menitipkan buktinya seperti apa. Nanti untuk Kang Ruli pun kita siapkan spanduk dan bannernya, atau mungkin Ustadz atas nama Ustadz Hanan Ataki pun nanti dalam proses distribusinya kita buatkan spanduknya untuk dibuktikan kepada para jamaah, kepada masyarakat Indonesia bahwa amanah tersebut 100% itu kita serahkan kepada masyarakat Palestina yang akan dikawal langsung oleh Bang Onim, diserahkan langsung oleh Bang Onim insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz Hanan dan teman-teman Indonesia, Kang Ruli dan Kang Adit dan seluruh masyarakat Indonesia atas doa dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair Bang Onim. Mari teman-teman semuanya kita mendoakan saudara-saudara kita dengan doa terbaik kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma wahhid sufufahum وسدد رميهم واشفي جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم ارزقهم نصرتك يا عزيز يا جبار اللهم انصرهم
Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma aftah lahum fa innaka khairul fatihin. Warhamhum fa innaka khairur rahimin. Rabbana taqabbal du'aana bi barakati qiraatina al-Fatihah. Bismillah. Bang Onim, terima kasih, jazakumullah khair. Insya Allah kita nanti terus berkabar. Amin. Semoga Bang Onim selalu dalam perlindungan Allah dan tetap bisa menjalankan jihad kemanusiaan Bang Onim untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang. Dan Ustadz, memang hari ini ada agenda saya dan besok untuk distribusi 2 juta liter air minum, 1 juta potong roti, 1.000 sembako, 1.000 gandum, dan juga obat-obatan untuk Kementerian Kesehatan di Rumah Sakit Ashifa dan obat-obatan untuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara. Mohon doanya teman-teman Indonesia, semoga perjalanan Bang Onim, karena dalam proses distribusi itu kita tidak tahu karena kiri kanan kan bom ya, jadi kita tidak, pokoknya lillahi ta'ala kami ridha, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan dan proses distribusi hari ini dan besok insyaallah. Terima kasih Ustadz atas silaturahimnya. Doakan terus kami di sini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Bang Onim, memberkahi Bang Onim dan memberikan taufik kepada Bang Onim dalam setiap kebaikan. Amin. Kami pamit dulu Bang Onim. Insya Allah nanti berkabar lagi teman-teman semuanya. Kita pamit bareng-bareng. Semoga kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah tidak berdiam diri melihat kezaliman di depan mata kita, karena bukan mukmin yang diam saja melihat saudaranya dalam keadaan terzalimi, baik di Indonesia apalagi di bumi Syam Palestina. Semoga kita termasuk orang-orang yang ikut membantu mereka. Amin. Dengan berapapun jumlah donasi yang kalian berikan, tadi saya sengaja memancing dengan angka-angka tertentu untuk menyemangati, tapi Allah Maha tahu kemampuan kita masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mungkin ada yang 50.000, 100.000, silakan. Jangan berkecil hati, jangan meremehkan amalan yang kecil. Tapi kalau kita punya lebih, maka berikan yang lebih. Maka Allah juga akan memberikan rahmatnya yang luar biasa kepada kita, insya Allah. Yuk sama-sama kita berlomba-lomba dalam berinfak untuk Palestina. Niatkan satu, saya ingin dicatat oleh Allah sebagai penjaga Al-Aqsa. Yang kedua, saya ingin dicatat oleh Allah sebagai mukmin yang bersaudara. Sehingga kelak di akhirat, saudara saya akan mencari saya di padang mahsyar dan melindungi saya sampai ke surga. Saudara saya adalah orang Palestina. Saya bukan hanya punya saudara di Indonesia, tapi saya juga punya saudara di Palestina. Kalau nanti saya terkatung-katung di padang mahsyar, saudara saya akan mencari saya, insya Allah, setelah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, niatkan kita meneladani contoh dari Rasulullah SAW, Nabi yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita bersolawat untuknya, yang kita peringati maulidnya, memberikan contoh tidak akan diam ketika mukmin atau seorang muslim itu teraniaya, maka kita pun akan melakukan hal yang sama, memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik yang kita bisa. Semoga 3 niat itu bisa menjadi kebaikan buat kita semuanya. Terima kasih udah hadir dalam live pada hari ini. Insya Allah yang butuh informasi lebih lanjut silahkan follow aja akunnya Bang Onim, atau juga nanti saya akan share beberapa akun kemanusiaan yang bisa di follow. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khair. Semoga antum sehat semuanya setiap hari dalam kebaikan dan taufik dari Allah SWT. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.